dalam hal kita berkehidupan tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya fitnah. Setiap manusia itu pasti akan mengalami fitnahan. Dalam hal mengalami fitnahan itu tidak menjadi masalah yang besar. Dalam hal menjadi masalah yang besar ketika kita melakukan fitnah atau kita yang memfitnah. Bahwa statusnya apa yang dinamai dengan fitnah itu sudah satu paket dengan ini kehidupan. Bahwa yang namanya alam dunia berikut dengan fitnahnya sudah disengaja oleh zat ilahi Robi Allah subhanahu wa ta'ala untuk ada menetap di ini alam dunia. Dalam hal pemaknaan bisa secara makna yang tersirat mengacu kepada Quran surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap manusia pasti mengalami mati dan kematian itu sesuatu yang hak. Sehingga pemaknaan fitnah pun pasti akan menimpa kepada manusia seperti halnya kematian itu sendiri. Dimaknai di Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap nafs, setiap jiwa, setiap apapun yang hidup itu pasti akan mengalami mati, walaupun hanya sekali mati. Dan bahwa kami, dalam hal ini adalah zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, sudah mengadakan kebaikan dan juga keburukan, bahwa itu adalah sebagai fitnah. Dengan maksud dan tujuan wa ilaina turja'un, agar kamu semua atau kita semua yakni mampu kembali kepada kehadirat zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal pemaknaan secara tekstual ayat ini mengacu kepada keberadaan nafs, yakni apapun bentuk nafsnya, jika itu mengalami hidup pasti akan bertemu mati. Dan ini menjadi kodrati alam dunia. Sebab kehidupan yang mengalami mati jelas hanya di ini alam dunia. Untuk hal kehidupan di akhirat tidak ada mati. Sekalipun Anda iseng-iseng nyoba masuk neraka, ya, diapain di sananya itu tetap ya berstatus hidup. Dalam hal pemaknaan seperti halnya fitnah, bahwa fitnah ini keberadaannya hak, keberadaannya sudah disengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ujian, cobaan, termasuk juga adalah setan. Selagi manusia mengukir sejarah di ini kehidupan alam dunia, maka statusnya fitnah tidak akan pernah lenyap. Sehingga kita ditugasi yakni untuk menjauhi fitnah. Ya, syukur-syukur kita tetap bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita memfitnah, jangan sampai kita termakan oleh fitnah. Dalam hal pemaknaan sesuatu yang hak, jadi siapapun pasti akan mengalami fitnah. Yang selanjutnya, dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, kemudian apabila kita maknai dengan hal kehidupan, ya, apakah itu syar'i wa khair, bahwa itu adalah fitnah, bisa mengacu kepada hal yang terdekat yang ada pada kita. Bisa dimaknai Al-Anfal 28 tentang hal, harta, dan juga anak-anak, bahwa itu merupakan bagian daripada fitnah alam dunia. Dimaknai wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anallaha indahu ajron azim. Dan ketahuilah olehmu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa hartamu dan juga anak-anakmu itu hanyalah bagian daripada fitnah. Dan sesungguhnya
di sisi Allah lah, yakni ajron pahala azim yang agung. Dalam hal kita berkehidupan tentu tidak lepas dari apa yang dibutuhkan, yaitu sebagai sumber kehidupan. Sebutlah sumber kehidupan itu datang melalui berjualan atau bekerja dan sebagainya. Ya, dalam hal pemaknaan yang nanti ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan harta. Entah itu berupa primer ataupun sekunder kebutuhannya, yang pasti kita memenuhinya. Jangan sampai dalam hal kita memenuhi kebutuhan alam dunia, jangan sampai menjadi fitnah. Sekalipun kita mewanti-wanti agar jangan sampai fitnah, sudah menjadi ketentuan bahwa itu akan masuk kepada bagian daripada fitnah. Contoh, kita rajin bekerja, kemudian sampai kepada kebarokahan, sampai kepada kaya. Kan begitu? Ya. Nah, lantas kata orang yang memang punya penyakit hati, yang dia senantiasa iri dan dengki, wah, pantesan orang dia mah rajin malam rebuan, rajin malam mingguan, rajin malam jumatan. Mungkin ya berguru ke pesugihan. Ini nih. Atau gara-gara sering pulang kampung, misalkan sekali pulang kampung lama. Ada ya seminggu, ya 4 hari mungkin. Wah, jangan-jangan ada dukun. Nah, ini nih. Jadi tanpa kita wanti-wanti pun itu akan muncul yang namanya fitnah. Ya. Sampai akhirnya kita kurang berbuat baik apa, ya, menolong sesama hanya gara-gara nggak maksimal menolong sesama ataupun saudara, dibilangnya pelit. Ini sih, nah itu berkoar dia. Percuma punya saudara dagangnya hebat, akhirnya kok dipinjemin 1 juta cuman ngasihnya ongkos doang 100.000. Percuma. Ya, punya saudara kaya tuh. Itu sudah timbul fitnah itu seperti itu. Ya. Nah, kita kan difitnah posisinya nih. Ya udah, tawakal tetap berbuat baik. Jangan sampai kita baperan. Jangan sampai yang tadi si dia berpenyakit hati, kitanya keras hati. Wah, dasar saudara nggak tahu diri. Awas lo kalau perlu lagi sama gua, nggak bakalan gua kasih ongkos. Nah, kan berarti kan ini kalau kata Mang Hendrik, mana Mang Hendrik? Nggak ada ya. Sarwana, nah. Iya. Jangan sampai sarwana, ya jangan sampai kepadan. Apa kepadan itu? Dalam hal pemaknaan, bahwa tadi dimaknai di awal hanya kepada Allah lah kalian semua kembali. Yang kemudian yang kedua, bahwa pahala yang besar adalah di sisi Allah, dan dimaknai ajron adim. Bahwa hakikatnya segala macam ujian, baik yang menimpa ke diri itu berupa keburukan, kayak modelnya sakit, ya celaka dan yang lain-lain, itu ujian, ya berupa fitnahan. Juga dianugerahi sebuah kekayaan, sebuah kesehatan pun itu sama juga adalah ujian yang terkategori fitnahan. Ya, dan diperkenankan agar kepada kamilah kalian semua kembali, yaitu dimaknai dengan rojiun. Harus tetap kita berada di petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun bahwa rojiun dimaknai dari tanah kembali ke tanah, ini tidak mengacu kepada tanah doang, tapi dimaknai pula perihal yang berkaitannya. Misalkan itu adalah harta, maka harta yang kita cari berdasarkan lillah haruslah kembali kepada lillah. Ada jalan untuk menunaikan pembersihan harta, yaitu zakat. Jangan lupa bantu saudara sesama kaum duafa, yaitu mereka melalui infak, sedekah. Jangan lupa sumbangan pula, jangan lupa nabung juga. Nah, itu dimaknai rojiun tuh. Ya, sesuai jalannya, kembalinya sesuai. Jangan sampai cari nafkah lillahi ta'ala, alhasil dapat buat maksiat. Nah, ini bingung nih. Ya, itu jelas-jelas nggak lillahi ta'ala, sebab minta lillahi ta'ala, caranya Anda sabar, tawakal, begitu dapat buat maksiat. Ini jelas menyalahi. Adapun dimaknai bahwa hartamu dan anakmu adalah merupakan fitnahan, bahwa sungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar, dimaknai ajron adim.
apabila bertemu dengan pemaknaan ajron adim, pahala yang agung, pahala yang besar, ini berarti tidak melibatkan sendiri, melainkan melibatkan banyak hal. Dimaknai sebagai harta juga, sebagai anak juga, sebagai kitanya nih. Ini terlibat karena ajron adim. Tadi diawali dengan kita mencari harta lillah, kita nafkahkan itu harta, ya, sampai digunakan untuk biaya pendidikan, ya, anak, sampai kepada anak tersebut tercetak sebagai anak yang soleh, soleha, dan engkau tetap menjadi orang tua yang soleh, soleha. Nah, itulah dimaknai ajron adim. Hartamu tidak akan menjadi tuntutan di akhirat yang akan ngebalesmu atau menyiksamu di neraka, tidak, karena sudah dibersihkan sebelum digunakan, yaitu dikeluarkan zakatnya. Juga membantu sesama dalam hal perkara sihir kemarin, ya, dalam hal perkara sihir, salah satu tameng terbaik dari sihir adalah sedekah. Sedekah ke orang lain. Sebab kadang si penyihir dia membuat oleng dirimu mungkin kuat, tapi kadang dibuat oleng terlebih dahulu pasanganmu atau anak-anakmu, sehingga engkau ikutan oleng. Ketika oleng lah sihir masuk. Nah, di mana tamengnya? Yaitu melalui orang-orang yang pernah kita bantu. Mereka kaum duafa. Ya, mereka kaum duafa nih akan membentengi kita. Jadi banyak kemanfaatan dari mengeluarkan nafkah, zakat, infak, sedekah. Sampai kepada anak yang soleh pun dia akan mampu menyelamatkan orang tuanya. Anak yang soleh bukan hanya berkemampuan mendoakan saja, tapi juga dakwatan. Apa yang menjadi kekurangan orang tuanya itu bisa disempurnakan oleh anak. Sehingga nama baik orang tua itu tetap ada, bahkan bertambah baik karena ditambah oleh kebaikan sang anak.